Makanya banyak media dan ahli yang nyebut kalau pasar obligasi Jepang tuh adalah bom utang yang bisa meledak kapanpun kalau dipush sama kondisi. Dan kalau itu sampai meledak, yang kena getahnya tuh bukan cuma Jepang doang tuh, tapi ya seluruh dunia. Ya selama 34 tahun, Jepang kan jadi kreditur terbesar di dunia kan. Sebelum akhirnya disalip sama Jerman di akhir tahun 2024. Tapi ya udah disalip pun, Jepang tuh masih ada di urutan kedua. Yang pengaruh ekonominya ya berarti masih besar banget nih. Jadi ya kalau sampai Jepang kenapa-napa ya udah, kelar udah semuanya. Dan menurut East Asia Forum, semua kepanikan dan titik kritis ekonomi ini bisa terjadi karena kecerobohan Perdana Menteri Takaichi yang ngeluarin kebijakan fiskal jangka pendek yang ugal-ugalan dan seenak jidat. Ya gimana enggak, kebijakan BOJ tadi yang harusnya bisa menekan inflasi, mengurangi utang dan menguatkan yen, malah dimanfaatin buat ngutang lagi kan. Padahal utang Jepang udah banyak, malah ngutang lagi, waktu bunga lagi tinggi. Ini kan nambah-nambah beban ke perekonomian negara kan jadinya kan. Mana utangnya sebagian dipakai buat ngedanain militer besar-besaran lagi, padahal kondisi ekonomi negaranya lagi jadi sorotan dunia karena nggak stabil. Dan ya udah, akhirnya ya gini, pasar obligasi Jepang jadi kacau. Terus Takeichi juga bilang dia bakal motong pajak, ngasih tunjangan tunai dan subsidi untuk utilitas publik. Nah ini kan, di satu sisi ini tuh hal bagus yang populis banget, yang bakal menguntungkan masyarakat secara instan. Tapi di sisi lain, dampak ekonomi jangka panjang juga tuh bisa buruk banget. Ya sebagai negara yang selama ini cukup ngandelin pajak, pemotongan pajak tuh kan berarti kan uang yang beredar kan jadi lebih banyak kan, karena yang disetor ke negara jadi berkurang. Terus dengan ngasih tunjangan tunai berarti uang yang beredar di masyarakat jadi makin banyak lagi tuh. Dan ini kalau gini terus, ini bisa berakibat ke ancaman inflasi yang jadi lebih tinggi lagi. Jadi di saat BOJ ngeluarin kebijakan yang mengupayakan supaya uang yang beredar berkurang, Perdana Menterinya, Takeichi, dia malah pengen nambahin uang di peredaran. Ini kan jadinya kan nggak masuk ya visi dua pihak ini ya. Walaupun mungkin niat dua-duanya tuh sama-sama baik, sama-sama pengen yang terbaik, tapi kan jadi berseberangan nih, malah jadi saling ngadu nih, saling bertabrakan nih.